Selamat datang di Perspektif teman-teman semuanya. Firly Bahuri. Orang yang satu ini namanya seringkali disebut di berbagai momen penting untuk kebahas dan membuka atau menguak borok dari Hasto Kristianto yang akhir-akhir ini kena karmanya karena ketangkep akhirnya ya kan. Nah ini Firly Bahuri seringkali disebut sebagai orang yang disetir oleh Hasto dan orang-orangnya untuk memuluskan beberapa rencana. Tapi sampai sekarang Firly Bahuri ini belum juga bisa diringkus oleh KPK. Kenapa nih? Ini kenapa belum juga ditangkap sih? Ayo dong KPK, sikat orang ini. Atau emang backingannya partai yang itu? Jadi agak susah dieksekusi. Terbaru mantan ketua KPK ini yang katanya melindungi Hasto sejak 2020 ini mengajukan pra peradilan. Masih berusaha ya? Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat petang. Juyamto mengatakan bahwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 12 Maret 2025 kemarin. Adapun gugatan pra-peradilan Firly Bahuri telah terregister dengan nomor perkara 42 PID.PRA/2025 PN JKT Dalam gugatannya, pihak termohonnya yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Firly Bahuri merupakan pihak pemohonnya langsung. Adapun klasifikasi perkara pra-peradilan itu yakni menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Ya, kalau berdasarkan sistem informasi penulisan perkara PN Jakarta Selatan, ada masuk permohonan pra-peradilan atas nama Komjen Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Saya memang mau mempenjarakan Mas Anies sebenarnya. Saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Agak sulit. Bukan Katanya. agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit Terus karena gue bilang ditambahin sama Ari. berarti nggak bisa Ya, kan? Itu saya bilang hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, Presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, Dia hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Nih. Ya, kutip Ya kan? Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya, wah kan nggak mungkin pidato lagi, Firly lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Dan Firly itu kejam loh, dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan, merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada, Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Berarti lebih dekat dengan Hasto dan juga PDIP itu benar berarti ya? Karena instruksi Pak Jokowi saja tidak diindahkan oleh Firly Bahuri. Kita ingat waktu itu ada TWK ya, tes wawasan kebangsaan adalah akal-akalan untuk menyortir orang-orang KPK yang punya kinerja bagus itu disingkirkan dengan TWK itu. Pak Jokowi kasih instruksi, jangan disingkirkan, jangan dipecat, dibina saja. Toh itu tidak ada pengaruhnya dengan kinerja dalam penegakan hukum kan gitu ya. Tapi enggak, Firly Bahuri justru buru-buru memecat, itu kata Yudi Purnomo ini, mantan penyidik KPK. ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya.
karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya, iya. Nah, Baru ternyata. bicara kriminalisasi Baru sekarang. bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Panjang lagi orasi, Bang. Nggak masalah, Bang. Jadi Sorry, dia udah orang orkestra. Soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. nah, ketahuan kan sekarang benang fraksi merahnya. Ya, memajukan Firly. Oke. Kata Yudi Purnomo kalau tuduhannya orang-orang kubu sebelah ya, bahwa KPK inilah KPK setiran Joko Widodo. Mereka menganggap tidak akan pernah Pak Jokowi akan diperiksa KPK. Orang ini KPK-nya Pak Jokowi. Ini semua udah disetir, disetting Pak Jokowi. Kenapa bertolak belakang dengan fakta yang kemudian diungkap oleh mantan penyidik KPK, orang dalam KPK sendiri gitu ya. Yang menyebutkan bahwa Firly Bahuri, ketua KPK era sebelum ini, itu justru tidak dekat dengan Pak Jokowi. Ya kan? Ini jadi aneh. Berarti benar tuduhan orang-orang itu Hasto itu dilindungi oleh mantan ketua KPK Firly Bahuri. Artinya Firly Bahuri ini orangnya PDIP. Begitu. Malah kebuka sekarang. Malah kebuka sekarang. Siapa yang kemudian diuntungkan dari posisi yang diisi oleh seseorang yang bernama Firly Bahuri ini. Ini kita doakan ya. Kita ingin melihat bagaimana Pak Firly ini segera disidangkan kasusnya, jangan pra-peradilan lagi. Udah terlalu lama ini, ya kan? Sudah terlalu lama. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi melanjutkan perbincangan kami yang panas tadi di segmen sebelumnya, Andi Kumala dan pemirsa. Saya langsung mau ke Mas Reddy melanjutkan pertanyaan saya tadi bahwa sebenarnya kan PDIP juga sudah bilang ini kan belum tentu ke Pak Jokowi. Tapi apakah memang kemudian diperlukan reaksi yang begitu keras, yang begitu mematik emosi bagi Pak Jokowi begitu? Ya itu kan respon yang kedua tadi kan setelah Pak Jokowi keras. Oke. Ya kan setelah Pak Jokowi keras. Tapi saya rasa saya sebagai pendukung saya rasa itu perlu. Bahkan seharusnya sejak awal. Ya kami banyak pendukung menyatakan itu sebulan lalu ketemu Pak Jokowi kan. Pak, ayo dong, balas begitu. Justru dari pendukungnya? Oh Proja iya, yang geram ini kan begitu. Ya. Saya rasa itu perlu dilakukan Pak Jokowi. Jadi seperti saya bilang tadi, emang cobalah kita lihat ya, banyak ketua umum partai, banyak sekjen partai yang terlibat dalam korupsi. Tapi tidak ada partai yang melakukan pembelaan begitu ekstrim kepada ketum ataupun sekjen partainya. Ada apa? Ada apa di balik ini? Tapi kan posisi sekjen memang sangat vital bagi dalam. Ya kan saya bilang tadi, ketum pun banyak, sekjen. Ada apa? Jangan-jangan memang takut. Atau mungkin ini menunjukkan soliditasnya tinggi. Ini bukan sekedar solidaritas, tetapi karena memang tidak ada korupsi yang dilakukan oleh Sekjen Hasto maupun Ketua Umum PDIP Perjuangan. Jadi kita melawan ini sebuah kriminalisasi yang Tapi kan kemudian sekarang sidang sedang berjalan. Bahkan sidang pertama pembacaan dakwaan Hasto Kristianto sudah juga dibuka di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat begitu. Artinya orang-orang PDIP ini kan mendahului. Mereka menyebut Hasto tidak bersalah padahal mereka belum mengikuti proses hukum yang harusnya berjalan. Justru ketika ada kasus di mana di tempat lain kader-kader teri mereka berperkara, mereka buru-buru potong. Mereka buru-buru mengamputasi. Seakan-akan memang kader-kader ini bermasalah. Ya memang bermasalah. Ditangkap tangan KPK melakukan korupsi misalkan. Ya itu bermasalah. Tapi beda perlakuan mereka kepada kader-kader teri ini dengan Hasto Kristianto. Sama-sama sudah berseragam orange. Tapi beda perlakuan. Kader-kader teri buru-buru dipotong. Dikeluarkan dari partai. Seakan-akan jijik begitu. Sedangkan Hasto Kristianto yang kata KPK sejak 2020 ini. Yang sudah berseragam orange dan juga sudah masuk ke dalam tahanan KPK. Mereka bela mati-matian. Menyediakan belasan kuasa hukum untuk mendukung Hasto Kristianto, membelanya di persidangan dan bahkan mengutus beberapa orang berseragam atau berkaos hitam waktu itu. Kalau teman-teman nonton videonya, video laporan di ruang sidang, itu ada banyak orang-orang PDIP disuruh pakai kaos hitam, di punggungnya ada tulisan Hasto tahanan politik. Niat banget, effort gitu loh. Kok beda perlakuan? Kenapa Hasto? Jangan-jangan banyak rahasia yang dipegang Hasto, begitu?
Pak Jokowi disenggol. Ada kasus-kasus lain yang mau ditutupi. Apa? Enggak ada. Ya, lah. jangan-jangan kita lihat aja. Tapi kalau misalnya memang Pak Jokowi ini ingin melakukan langkah hukum, misalnya gugatan hukum, apakah ini artinya dia masih memposisikan dirinya sebagai yang mengontrol kekuasaan begitu? Bukan, Pak Jokowi kan udah nggak mengontrol kekuasaan lagi, nggak presiden lagi. Tapi kan dia, apapun ceritanya dia presiden 2 periode. Artinya, walaupun dia tidak memiliki partai seperti PDIP, ya, tapi kan dia masih mempunyai juga sisa-sisa kekuasaan, ya. Jadi bukan barang kosong ini barang. Rakyat masih mencintai dia 80%. Jadi tadi disampaikan katanya apa? Rakyat lebih percaya PDIP daripada Pak Jokowi. Itu kan omong kosong lagi kan. Pembenaran ya, orang-orang PDIP melakukan pembenaran. Mereka bilang menyerang Pak Jokowi dengan kalimat rakyat lebih percaya PDIP daripada percaya Pak Jokowi. Waduh, ini kalau memang rakyat lebih percaya PDIP, seharusnya Pilpres 2024 PDIP yang menang. Kok gak mikir sampai sana ya? Kalau benar statement bahwa rakyat lebih percaya PDIP daripada Pak Jokowi yang berlabuh ke kubu Pak Prabowo itu tidak akan ada efeknya. Tapi kenapa Pak Prabowo yang menang? Logikanya ditaruh di mana? Nih, saya kasih satu info. Ini adalah survei Litbang Kompas. Bagaimana citra kepuasan partai politik pada setelah Pilpres 2024 itu persentasenya seperti apa? Paling tinggi citra dan kepuasan publik pada partai politik itu diraih oleh Gerindra, partai pemenang. Citra positifnya 88,3%, sedangkan tingkat kepuasan rakyat, tingkat kepuasan masyarakat kepada partai Gerindra itu di angka 83,0%. Oke, kita balik ke bahasan tadi, bagaimana PDIP mengklaim bahwa mereka mendapatkan atau meraih hati rakyat. Rakyat lebih cinta, percaya kepada PDIP daripada pada Pak Jokowi. Yang paling buncit, ini menurut Kompas ya, saya baca aja nih. Yang paling buncit justru citra dan kepuasan publik yang diraih PDIP. Angkanya, citra positifnya cuma 56,3%, sedangkan tingkat kepuasannya dari sekian banyak orang yang disurvei cuma separuhnya, 53,1%. PDIP baca hasil survei ini nggak? Bisa-bisanya itu di TV ya, di televisi, di mana televisi pasti ditonton oleh banyak orang mengatakan rakyat masih sangat percaya kepada kami PDIP daripada percaya kepada Pak Jokowi. Yang benar bangun, itu ngipi namanya ya kan? Itu saya ngerti itu alasan dibuat-buat atau bagaimana. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar.